Yo minasan, jumpa lagi bersama Anime Kakak. Spoiler One Piece Chapter 1062, judul, Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Cover story dimulai dengan kota Hokoa yang tertutup oleh es. Bagian pertama dimulai dengan Bonnie yang mengungkapkan bahwa ayahnya Kuma diubah menjadi senjata oleh Vegapunk. Akhirnya misteri kenapa Bonnie ingin menyelamatkan Kuma ketika dia diperbudak oleh Tenryubito di Marijoa sekarang terungkap. Sesuai dengan yang telah dibahas pada video sebelumnya, jika dugaan Bonnie merupakan anak dari Kuma adalah benar. Hal ini juga pernah diungkapkan dalam Vive Record Bonnie yang terbit beberapa tahun lalu. Ada sebuah catatan kecil yang ditulis di sana di dekat sketsa desain Bonnie yang digambar Oda. Catatan kecil itu bertuliskan biarkan Vegapunk mengembalikan ayahku. Sempat jadi pembicaraan saat itu dan kini menjadi pembahasan lagi di kalangan pembaca One Piece terutama di Jepang. Mereka menebak dari catatan di Vive Record Bonnie jika hubungan dia dan Kuma adalah anak dan ayah. Bagian selanjutnya diungkapkan jika ada 6 Vegapunk yang berbeda karena betapa sibuknya dia dengan penelitiannya. Ini menjadi indikasi yang jelas bahwa gadis yang ditampilkan pada akhir chapter kemarin bukanlah Vegapunk yang asli, melainkan adalah tiruan atau cloning dirinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah tubuh asli Vegapunk memang mirip seperti cloningnya atau dia membuat cloning dari pengetahuannya saja dan diterapkan pada otak dari cloning tersebut? Ingat, pada chapter 905 ketika perbincangan antara Fujitora dan Aramaki di Marijoa, Fujitora menanyakan mengenai kabar si tua Vegapunk. Ini menjadi indikasi jika sebenarnya Vegapunk adalah seorang laki-laki yang sudah tua, mungkin seusia Garp. Jika diceritakan ada 6 Vegapunk yang merupakan tiruannya, berarti ada 6 tiruan yang memiliki sebagian pengetahuan kecerdasan, bahkan hampir sama dengan Vegapunk. Pada bagian akhir, agen CP0 datang untuk membunuh Vegapunk. Mereka memiliki Serapim Kuma bersama mereka. Belum dijelaskan secara detail kenapa CP0 diperintahkan untuk membunuhnya, namun sepertinya cerita akan mulai fokus mengenai Vegapunk dan masa lalunya. Karena ada rumor jika Vegapunk adalah salah satu anggota dari pasukan revolusi. Inilah yang menyebabkan pemerintah menugaskan CP0 untuk membunuhnya setelah mengetahui masa lalu Vegapunk. Pada video sebelumnya, sudah dibahas jika gadis yang muncul di panel akhir bukanlah Vegapunk yang sesungguhnya, melainkan dia hanya tiruan atau cloning dari Vegapunk. Yang menarik adalah sepertinya memang cloning ini memiliki hierarki dan jenis dari cloningnya. Terungkap pada bagian dada kiri gadis ini memiliki tulisan Pang 02, dan pada hiu besar memiliki tulisan Pang 03, ini memberikan petunjuk jika hasil ciptaan Vegapunk memiliki jenisnya. Tinggal kita menunggu diperlihatkannya Pang 01. Ada kemungkinan jika Pang 01 ini merujuk pada robot sempurna. Jadi jenisnya kurang lebih seperti berikut. Pang 01 untuk jenis robot sempurna, Pang 02 adalah cyborg yaitu manusia yang dimodifikasi dengan robot, dan Pang 03 adalah hewan yang dimodifikasi dengan robot. Selanjutnya, apa kira-kira yang menjadi penyebab utama Vegapunk menjadi sasaran CP0, hingga mereka diperintahkan untuk membunuhnya? Nampaknya memang benar, ada indikasi jika Vegapunk telah melakukan pemberontakan terhadap Angkatan Laut atau pemerintah dunia. Jika rumornya benar kalau Vegapunk adalah salah satu anggota khusus dari pasukan revolusi, maka inilah yang menjadi penyebab utama dia menjadi incaran CP0. Beberapa petunjuk yang merujuk jika Vegapunk adalah salah satu anggota khusus dari pasukan revolusi. Pertama adalah Bartolomeo Kuma yang bersedia menjadi bahan percobaan dari Vegapunk sehingga terciptalah pasifista yang menjadi titik awal pembuatan Serapim. Kita tahu jika Kuma membenci pemerintah dunia seperti yang dikatakan Ivankov ketika Perang Marineford. Dan yang paling mengherankan, Kuma adalah salah satu agen khusus sekaligus petinggi pasukan revolusi. Ada kemungkinan Kuma telah mengenal Vegapunk sebelumnya di awal pembentukan pasukan revolusi, sehingga dia bersedia menjadi bahan percobaan Vegapunk, karena dia percaya pada sesama rekan pasukan revolusi. Kedua adalah perkataan dari pimpinan pasukan revolusi, yaitu Monkey D. Dragon. Ketika ia berbicara pada Ivankov setelah Perang Marineford selesai, ia mengatakan akan menjelaskan kenapa Kuma berkhianat menjadi si Chibukai, dan bersedianya dia menjadi bahan percobaan Vegapunk. Dari sinilah, kita sebetulnya telah diberikan petunjuk jika antara Dragon, Kuma dan Vegapunk memiliki hubungan penting, dan menjadi bukti kuat kalau Vegapunk adalah salah satu agen khusus dari pasukan revolusi. Hanya saja informasi ini sepertinya telah bocor dan diketahui oleh pemerintah dunia, sehingga langsung menugaskan CP0 untuk membunuh Vegapunk.
Jangan lupa like and share jika kalian menyukai video ini. Subscribe juga ya untuk mendapatkan info unik lainnya. Thanks and see ya!